Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kekeringan di Penajam Pasar Utara menyebabkan pemerintah setempat menetapkan status darurat. Warga Sumberjo Balikpapan menuntut lahannya. Di sisi lain, TNI memastikan lahan tersebut bersertifikat atas nama TNI AD. Atasi kesulitan buang sampah, warga Lok Bahu Samarinda mendirikan TPS secara swadaya. Bangun. Membawa poster-poster bernada protes, warga kompleks perumahan TNI di Kelurahan Sumberjo Balikpapan menggugat Kodam 6 Mula Warman atas kepemilikan lahan seluas kurang lebih 3,5 hektar. Bapak Ibu warga, kami dari berbagai elemen telah merdeka. Apakah Indonesia telah merdeka? Kuasa hukum warga Ardian Syah menyatakan, lahan ini sebelumnya dimanfaatkan negara untuk menahan eks-tahanan politik PKI dan di tahun 1980 lahan dikosongkan. Belakangan lahan tersebut didirikan bangunan oleh Kodam 6 Mula Warman. Mohon maaf kepada pengarman. Boy. Kegiatan hari ini itu adalah pemeriksaan setempat dari Pengadilan Negeri Balikpapan terkait dengan gugatan warga Sumberjo atas tanah eks penampungan eks Tapol PKI yang dirampas oleh Laksus pada tahun 1980 dengan alasan untuk sementara akan dipergunakan. Tapi pada faktanya begitu direlokasi para eks Tapol PKI itu di Amberawang tahun 1983 bukan dikembalikan kepada pemiliknya, malah Laksus melalui Kodam Mula Warman itu membangun perumahan anggota TNI di lahan ini. Pihak Kodam 6 melalui kepala penerangannya menegaskan, lahan yang dimiliki TNI AD memiliki legalitas yang jelas dengan luas areal 60.000 meter persegi. Namun demikian, Kodam tetap akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Saya dapat menjelaskan pada rekan-rekan sekalian, wartawan, bahwa kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Dan ini semuanya dengan legalitas yang ada yang kita miliki, kita tetap pertahankan apa yang kita miliki. Tanpa ada legalitas kita juga tidak berani. Ya, kalau itu bukan hak kita, bukan hak TNI AD, bukan hak Kodam, kita juga tidak akan mempertahankan. Yang kita punya untuk lahan di Sumberjo ini, ini di Balikpapan ini khususnya ada luasannya sekitar 60.000 meter persegi. Karena akan diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan. Sementara warga berharap gugatannya bisa dimenangkan agar lahan itu bisa mereka manfaatkan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Warga dengan dibantu petugas gabungan mengumpulkan benda penting dari dalam rumah yang rubuh di Sumberjo Balikpapan. Suryati, saksi mata menyatakan peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba saat ia mencuci piring. Ia pun menjadi panik dan secepatnya meminta tolong kepada warga lainnya. Bu, tadi sebelum runtuh gimana Bu? Ada suara seperti apa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ibu pada saat itu sedang melakukan apa? Cuci piring. Terus tiba-tiba ada gimana nih Bu? Bisa Tiba-tiba pas ceritakan? cucian piring terakhir, tiba-tiba langsung rubuh dia bunyi bruk bruk bruk. Sekitar jam berapa tuh Bu? Sekitar jam 2:30.
Jam 2 lewat. 3 jam 2 Iya, lewat iya, ya. jam 2 Oke. Pada saat itu kondisi rumah itu ada orangnya atau tidak, Bu? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada orang di dalam. Lagi nggak ada orang ya. Iya. Tiba-tiba langsung rubuh gitu Ini aja tiba-tiba ya, Bu, ya? langsung rubuh. Oh, oke. Camat Balikpapan Tengah Agung Budi Wibowo mengatakan, letak rumah tersebut berada di areal yang rawan longsor. Beberapa langkah sudah ia lakukan, salah satunya berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait. Ia memastikan peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Kondisinya itu memang di rawan longsor, tapi ya mau dilihat gimana kondisinya karena masyarakatnya memang nggak mampu. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi ini kita masih pikirkan solusinya bersama Pak Lurah dan jajaran terkait apa yang bisa kita berikan pemerintah kepada korban ini. Ada berapa kakak, Pak? Hanya satu. Hanya satu kakak ya, Pak? Ya? 3 jiwa terdampak musibah ini dan mereka kini harus mengungsi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pengasapan atau fogging ini dilakukan relawan Taruna Samarinda di perumahan TVRI Jalan Wahid Hashim 2, Kelurahan Sempaja Barat, Samarinda Utara. Ini dilakukan setelah warga meminta bantuan kepada relawan menyusul ancaman demam berdarah. Relawan mengerahkan 6 orang dan 2 mesin pengasap. Agar pekerjaannya selesai dengan segera, mereka membagi tugas dengan menyisir rumah warga. Tambah lagi kok bensinnya, Om. Beli. Kami mendapatkan informasi, kebetulan kami juga mencoba mendatangi ke rumah sakit yang lagi opname akibat DBD. Atas dasar itulah kami mencoba ke teman-teman relawan yang lain untuk melakukan fogging. Yang sekarang saat ini dilakukan Ya. Ada berapa personil dan alat yang diturunkan? Berapa? Berapa alat dan personil yang diturunkan? Personil ada 6, 2 alat. 2 alat ya sementara ya. Pak, menurut sampean fogging ini efektif apa tidak, Pak? Tergantung formulanya. Kebetulan hasil fogging saya bisa dibuktikan tali semprot itu jentik-jentik dan nyamuk rapung semua. Mati ya? Mati. Warga menyatakan pengasapan ini sudah dilakukan 2 kali. Mereka cemas setelah 10 anak terjangkit demam berdarah. Mereka juga memiliki pengalaman menyedihkan setelah di tahun 2022 lalu 1 anak meninggal akibat DBD. Jadi sudah dilaksanakan booking, namun kayaknya kurang maksimal. Nah, kami menghubungi ada warga yang kenalan sama relawan ini, bapak-bapak ini, untuk di-booking kembali. Oke, untuk tahun ini ada berapa orang yang kena, Pak? Ya. Kalau tahun ini ada berapa orang yang 7 kena? orang ini. Yang tahun ini 7 orang ya? Tapi ya alhamdulillah sudah sembuh. Ini masih 1 orang di opname lagi. Insya Allah trombositnya sudah naik. Mungkin kalau enggak hari ini besok mungkin sudah pulang, Pak ya? Oke. Warga juga meminta pemerintah kota bergerak cepat agar DBD tidak meluas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.